Saudara, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan somasi yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Somasi terbuka dilayangkan menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Melalui konferensi pers, kuasa hukum TPUA Ahmad Kozinudin menyampaikan polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Ia menolak jika langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo CS ini ditunggangi tokoh besar seperti yang ditudingkan Jokowi. Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi mencabut pernyataan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Mereka pun meminta Jokowi minta maaf secara terbuka di hadapan publik. Patut kita bersyukur pada hari ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah manakala saudara Joko Widodo menuding, memfitnah bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Turut tertuduh dalam persoalan ini seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Untuk mengetahui bagaimana lanjutan dari somasi, saat ini kita sudah bergabung bersama saya ada penggugat ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Malam Mbak. Ada juga kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana. Malam Bang Firman. Malam. Saya mau tanya dulu ke Bang Firman. Bang Firman, jadi apa sih respon Pak Jokowi menghadapi lagi-lagi nih ada dari kubu sebelah kali ini somasi atas dugaan orang besar yang dimaksud Pak Jokowi? Jadi kita harus make it clear ya, kita harus bikin ini sangat clear. Bahwa sebenarnya kan Bapak itu kan nggak ada respon selama ini. Dan sudah 2 tahun ya, 2,5 tahun lah. Itu terus. Sampai suatu ketika Bapak menemukan suatu fakta-fakta bahwa memang ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan itu juga di mana-mana disampaikan, ayo kita bawa ke ranah hukum, dibawalah ke ranah hukum. Karena dianggap sudah keterlaluan juga. Sebenarnya enggak itu, tapi diminta kan. Kan kita akhirnya tentu dalam rangka untuk menjelaskan mengenai integritas gitu kan. Dan juga sebagai warga negara yang taat hukum, maka Bapak sebagai warga negara menggunakan hak hukumnya, membuat pengaduan. Dalam prosesnya pengaduan itu kemudian dalam menyambung kepada lidik ketemu ada dugaan, ya itu kan berproses. Nah sekarang ada somasi, Bapak ditujukannya. Terkait somasi kan gini loh, kayak saya ngomong begini nih, ya kan? Saya ngomong, ya kemarin itu 2,5 tahun lalu bla bla bla. Saya ada yang saya sampaikan, ya silakan saja. Yang pasti kami fokus. Apa yang diminta secara jelas juga disampaikan. Kita bawa ranah hukum, Berlebihan nggak sih Bang dengan somasi yang dilayangkan Mas Roy ini? Saya tidak menanggapi itu dengan tidak terlalu serius lah. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Tentu kan apa yang kita lakukan ini kan adalah proses hukum ya, gitu ya. Jadi kita sekarang kan episodenya adalah episode bagaimana laporan atau pengaduan Bapak di Polda Metro Jaya itu kita ikut pantau nih. Soal pencemaran iya kan? Dong. Sehingga dalam rangka untuk itu kemudian mohon maaf ya kita zigzag kiri kanan terus kemudian ada kayak saya menyampaikan ada orang lain menyampaikan terus kemudian digoreng ya siapapun bisa melakukan itu gitu loh dan itu malah mempertontonkan saya pernah sampaikan ini sasaran antara dan ini bukan lagi bicara masalah ijazah ini sudah lari kemana-mana. Yang awalnya Bapak diam, kemudian akhirnya menggunakan hak hukumnya sebagai masyarakat melalui jalur hukum. Dengan sangat terpaksa, disampaikan juga secara umum, saya terpaksa nih. Kemudian sekarang lari ke sana kemari. Ya saya sih melihatnya, ya boleh-boleh aja orang menyampaikan point of view-nya. Kan? Tetapi yang pasti, kita harus fokus ke dalam proses penyidikan yang ada. Supaya ini jangan lari-lari. Jangan lari-lari di sebelah abang ini kan ada Mas Roy Suryo yang mensomasi. Kalau gitu kita tanyain ya, kenapa sebenarnya Mas Roy ini mensomasi Pak Jokowi? Ini contoh nggak fokus. Jokowinya nggak fokus, kebetulan Pak Firmanto ini mungkin belum fokus malam hari ini ya. Tadi yang ditanyakan Mbak kan soal somasi. Ya, kalau soal tuntutan hukumnya itu ya itu lagi berjalan.
Ini kan somasi justru karena Jokowinya nggak fokus. Jokowi tiba-tiba di tengah-tengah peristiwa ini tiba-tiba mengeluarkan satu insinuasi, ya, pikiran yang kemudian ada orang besar di balik ini. Clear ya, Mbak, saya katakan tidak ada satupun pihak, jangankan orang besar, ya, orang besar mungkin badannya besar, orang badannya kecil kayak saya pun nggak ada di balik kami bertiga. Dan bahkan itu sebentar lagi akan kita wujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah sebagai kado 80 tahun Indonesia Merdeka, besok itu tanggal 17, apa bahwa itu adalah tulisan ilmiah karya kami bertiga, ya, RRT, ya, Rismon, Roy, dan Tifa, tentang kasus ini. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya ada politik atau apa aja. Tuduhan orang besar itu kan malah makin kacau. Karena apa? Termul-termulnya kan pada nanggapin semua. Tapi kalau sama sekali tidak ada tuduhan politik, kenapa sampai mensomasi? Nah, justru itu. Karena tiba-tiba Jokowi mengeluarkan statement ada orang besar. Jadi saya kira kan nggak konsisten. Kalau memang konsisten ya udah fokus saja pada kasusnya soal ijazah palsu atau fokus saja soal kasusnya melaporkan kami. Itu aja. Tapi kan tiba-tiba Mbak lihat, ini kan kemudian disambut oleh para termul, ya. Ada dua setidaknya. Ade Kurniawan yang rambutnya kayak Gogon itu, ya, gitu. Kemudian dia komentar soal warna biru. Dia di meja itu dia bilang kalau ini baju saya warnanya biru. Tambah lagi orang yang bentar lagi saya harus sedih mengucapkan selamat jalan pada Silvester, ya, karena kejaksaan sudah mengeluarkan statement. Hari ini dia dipanggil, kalau nggak dipanggil dia diciduk paksa besok, ya, gitu. Balik lagi itu apa? Karena Silvester pun itu mengungkapkan bahwa ini ada partai besar, sehingga Mbak sendiri yang waktu itu kan sebagai host di Dua Arah kan, itu kan mengatakan sampai partai birunya menolak keras. Bahkan Pak Syarif Hasan kan juga sampai mengatakan bahwa ada kemungkinan kami akan melakukan tindakan hukum, ya, terhadap kasus ini. Jadi kan berasal dari statement Jokowi orang besar. Tapi kalau gitu kenapa nggak demokrati aja? Kenapa harus Abang dan tim TPU yang justru melaporkan? Anda lihat di acara itu pun kan sempat kemudian ada beberapa tokoh-tokoh dari partai yang alumnus alma mater, ya. Saya dulu ada di alumni partai itu malah mengatakan, oh kami udah nggak ada hubungan lagi dengan Roy Suryo. Memang gitu loh. Tapi kan menjadi kesannya kurang bagus dilihat seolah-olah saya tidak pisah baik-baik. Padahal kan saya pisah baik-baik dengan partai itu. Dan seolah-olah menuduh dan membenturkan lagi. Tapi kan alhamdulillah, ya, Partai Biru sudah mengatakan bahwa memang tidak ada. Dan saya pun dengan tegas mengatakan tidak ada DNA, ya, dari Partai Biru itu. Apalagi Pak SBY. Nggak ada lah, Pak SBY itu orang yang paling bijak, paling ngerti, ya, soalnya kok tiba-tiba dituduh orang besar di balik itu. Jadi wajar kalau kemudian kami tadi sore, ya, dari Matraman kami menyampaikan somasi kepada jangan melebar kemana-mana, ya, fokus saja pada masalahnya, ya. Kalau tadi, ya, saya setuju Pak Fernando, fokus saja pada persoalan yang sekarang ada di Polda Metro. Dan nanti ternyata kalau yang di Polda Metro itu ada beberapa yang kemarin saksi, dan ternyata di saksi itu orangnya ternyata harusnya dia dieksekusi, ya berarti gugur tuh kesaksiannya semua. Itu si Plester itu. Oke, gimana tuh Bang Firman? Ya kalau tadi disampaikan sebenarnya kami sangat fokus. Jadi kan kita kan bisa lihat lah fakta-fakta lah. Ya, mungkin awalnya ijazah, lari ke sertifikat, lari ke skripsi. Ya, memang. Kemudian awalnya mungkin bagaimana membenturkan si A dan si B, sekarang si A dengan si C, si A dengan si D, kan gitu nih. Nah, tentu kan saya melihatnya ini pengalihan aja. Bahwa dalam rangka untuk itu dicobalah bagaimana untuk itu biasa. Kalau gitu pertanyaannya jangan-jangan sebenarnya ini hanya pengalihan atau benar-benar juga jangan-jangan ada yang menunggangi benar-benar begitu di balik itu nanti, ya. Loh, langsung tanya dong. Kalau itu langsung tanya. Kita jeda dulu. Tanya yang mengeluarkan isu itu. Kalau itu isu itu ternyata isu hoax berarti dia. Oke, kita jeda dulu, ya. Nanti kita jawab saja dah. Baik.